Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 pembicara. Kami perkenalkan yang pertama adalah Bapak Ikadek Dian Sutrisna Arta PhD. Jadi beliau adalah Kepala Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, LPMUI, periode tahun 2014-2015. Beliau ini, Pak Kadek, di samping sebagai senior researcher di bidang makroekonomik, banking, monetary economic development, and international trade di LPMUI, saat ini beliau menjabat sebagai Chief Economics di PT Sarana Multi Infrastructure Persero di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mendapatkan insight dari beliau. Beliau akan mencoba menyajikan mengenai perekonomian umat Hindu pasca COVID-19 dan di tengah pesatnya arus baru perekonomian. Sebelum kepada Pak Kadek, Bapak Ibu sekalian, di dalam webinar ini barangkali aturan umur sudah banyak yang tahu. Kalau pemapar sedang menyajikan, mohon di-mute, nanti Pak Komang barangkali yang bisa mengatur itu. Kedua, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung melalui chat, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan sesuai dengan topik, singkat dan padat. Ini kira-kira aturan mainnya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Kadek untuk menyampaikan paparannya 15-20 menit. Giring, Pak Kadek. Pak Dewa, selamat malam. Nggih. Buat saudara-saudara semua umat Hindu dimanapun berada. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa hadir dalam acara webinar ini yang diselenggarakan oleh Niti Sastra Institute yang diinisiasi oleh Pak Dewa. Becik sekali ini sebagai ajang diskusi, pergulatan pemikiran, dan bisa kita nanti manfaatkan untuk memberikan rekomendasi atau usulan-usulan kepada pemerintah tanpa batas dimanapun kita berada. Dimanapun umat Hindu, di luar negeri, di Indonesia, atau di Bali, pada masa periode COVID ini kita bisa sharing atau melakukan diskusi untuk memberikan kontribusi terhadap Bali, ya, tempat atau rumah yang kita cintai. Nah, berikut saya akan melakukan sharing atau pemaparan. Apakah bisa di-share screen? Mohon maaf. Pak Kadek, silahkan dari Bapak, nanti Tia yang backup gitu. Silahkan dari Bapak yang langsung share screen-nya. Oh, di sini kok host disable participant share screen ya? Oh gitu, sebentar Bapak. Nggih, Bapak dulu. Nggih, jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam. Ya, Om Swastiastu, selamat malam untuk saudara-saudara umat Hindu dimanapun berada. Senang sekali bisa berpartisipasi di dalam acara webinar ini. Saya menyampaikan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join dalam acara webinar ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dewa tadi, bahwa topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai bagaimana perekonomian umat Hindu pada masa COVID, pasca COVID, dan bagaimana kita mengantisipasi new normal dan derasnya arus perekonomian Indonesia baru. Ya. Arus perekonomian Indonesia baru, ini yang nanti akan saya sampaikan dengan beberapa bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana COVID ini berpengaruh terhadap perekonomian, tidak hanya perekonomian Indonesia, tapi perekonomian global. Semua negara-negara di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga daerah kita tercinta Bali. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin bisa di-share screen-nya.
Saya tidak bisa share screen di sini. Man? Nggih, sebentar Bapak. Oke, yang Iya. lanjut saja ya. Nggih. Nih. Jadi krisis ekonomi tahun 2020 ini memang berbeda dengan krisis ekonomi pada umumnya. Misalnya krisis ekonomi tahun 98. Pada saat itu saya masih kuliah semester tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Dan kita merasakan bahwa harga-harga buku impor semakin mahal sehingga kita tidak dapat membeli buku asli. Kita harus memfotokopi karena rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar sehingga kita harus membeli dengan harga yang mahal. Inflasi tinggi, perbankan mengalami masalah, pengangguran meningkat, income masyarakat juga meningkat. Nah, tetapi bisa next. Tetapi untuk krisis ekonomi tahun 2020, next. Nah, untuk krisis ekonomi tahun 2020, karakternya berbeda. Krisis ini diawali oleh krisis kesehatan yang kemudian berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Jadi ketika pandemi COVID ini berdampak terhadap semua negara-negara di dunia, dan untuk membatasi penularannya, pemerintah di negara-negara di dunia melakukan atau membuat kebijakan untuk membatasi mobilitas penduduk supaya lebih banyak tinggal di rumah. Nah, apa dampaknya ketika mobilitas penduduk itu dibatasi? Kalau kita belajar ekonomi, kita mengenal istilah yang namanya pasar atau market. Nah, di sini pasar ini tidak didefinisikan secara sempit seperti misalnya pasar Badung, pasar Sukawati, tetapi pasar ini didefinisikan secara luas, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, baik itu secara langsung maupun virtual. Nah, karena mobilitas penduduk ini dibatasi, sektor-sektor atau aktivitas ekonomi yang membutuhkan interaksi langsung atau membutuhkan presensi kita di dalam transaksi, itu terkena dampak negatif. Salah satunya adalah aktivitas di sektor pariwisata. Itu menyebabkan sektor pariwisata yang menjadi sektor yang paling dominan mempengaruhi atau menggerakkan perekonomian Bali terkena dampak signifikan. Mengapa sektor pariwisata? Karena tidak mungkin kalau kita ingin menikmati Pantai Kute misalnya, ya menikmati ombaknya, anginnya, kita hanya melihat YouTube atau melihat secara virtual. Itu tidak bisa. Kita membutuhkan experience. Kita harus datang ke sana. Atau kita misalnya ingin menikmati lesatnya masakan Menweti di Sanur, kita tidak bisa hanya melihat di YouTube kemudian kenyang. Tidak bisa. Tetapi kita harus datang ke sana. Nah, sektor-sektor yang membutuhkan presensi itu seperti sektor pariwisata terkena dampak yang signifikan. Tetapi, kata orang bijak, di dalam setiap kesulitan selalu ada hikmah atau kesempatan yang bisa kita ambil. Begitu juga ketika krisis, ada peluang di sektor lain yang mengalami pertumbuhan. Bisa dilanjutkan slide-nya? Minta tolong. Terus Pak. Nah ini, jadi saya tampilkan di sini data publikasi BPS tahun 2020 kuartal pertama. Kalau kita lihat yang warna kuning itu adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan sektor pariwisata mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Misalnya sektor perdagangan besar, transportasi, penyediaan akomodasi, dan makanan minum, itu mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Tetapi yang warna hijau adalah sektor-sektor yang menerima manfaat dari krisis ini. Contohnya saja adalah sektor informasi dan komunikasi.
itu pertumbuhannya tahun 2019 sebesar 9,41%, tahun 2020 pertumbuhannya meningkat 9,81% pada kuartal pertama pada masa COVID mulai berlangsung. Nah, mengapa? Karena ketika kita mobilitasnya dibatasi, ya, ketika mobilitas kita dibatasi, kita tidak bisa ke kantor. Kita harus diam di rumah. Anak-anak kita tidak pergi sekolah, tetapi belajar di rumah. Tetapi kita bisa memanfaatkan media online untuk meeting misalnya. Nah, itu yang menyebabkan permintaan daripada sektor informasi dan komunikasi ini besar, sehingga memberikan kontribusi terhadap perekonomian walaupun pada masa COVID ini. Yang kedua adalah sektor jasa kesehatan. Nah, ini yang saya sebutkan, di setiap krisis ada kesempatan. Karena pemerintah mewajibkan kita untuk memakai masker, sehingga ada pasar yang terbentuk, yaitu pasar untuk menjual Mohon maaf Pak Kadek, suaranya tidak di-mute. Nah, sekarang udah dengeran? Sudah. Dari tadi ya? Nah, enggak baru, Pak. Oke, jadi jasa kesehatan itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kalau kita lihat di sini, dari 8,68% di tahun 2019, sekarang meningkat pertumbuhannya menjadi 10,39%. Nah, ini karena adanya peluang atau pasar baru tercipta pada masa COVID-19 ini. Dan sektor yang lain yang mengalami peningkatan pertumbuhan adalah jasa keuangan dan asuransi. Karena kita harus membeli melalui Gojek online, maka kita membutuhkan jasa dari lembaga keuangan atau perbankan melakukan transaksi online. Nah, ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Dan ini sangat signifikan, dari 6,6% tahun 2019, kemudian di kuartal pertama tahun 2020 meningkat menjadi 10,67%. Lanjut. Nah, bagaimana dengan perekonomian Bali? Nah, ternyata perekonomian Bali juga mengikuti pola perekonomian nasional, yaitu sektor-sektor yang aktivitas yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, transportasi, kemudian juga perdagangan, dan konstruksi mengalami pertumbuhan negatif. Kemudian sektor yang mengalami pertumbuhan positif yang bisa dianggap sebagai sektor yang memiliki daya tahan pada saat COVID-19 ini adalah sektor informasi, komunikasi, kemudian sektor finansial, dan sektor kesehatan. Itu trennya sama dengan apa yang terjadi di perekonomian nasional. Lanjut, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampai kapan COVID ini akan berlangsung? Kemudian setelah COVID, apakah perekonomian kita akan balik seperti sebelum COVID? Khususnya apakah perekonomian Bali yang berbasis pariwisata akan kembali seperti sebelum terjadi COVID? Nah, tidak ada yang bisa memprediksi secara tepat kapan COVID ini akan berakhir. Tetapi yang paling penting kita siapkan adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi perekonomian pasca COVID. Sering disebut sebagai new normal. Ya, kalau kita ditanya apakah perekonomian pariwisata atau sektor pariwisata di Bali akan tumbuh seperti sebelum krisis atau masa COVID, saya memprediksikan tidak. Karena ketika perekonomian itu mengalami krisis seperti sekarang, saya bisa ibaratkan dia seperti pasien yang mengalami sakit keras, habis operasi, kemudian kita menyuruh dia untuk berlari atau sprint 100 meter atau maraton, itu tidak mungkin.
ada proses recovery di sana. Nah, di dalam proses recovery inilah sektor pariwisata itu masih melakukan adjustment sehingga tidak atau belum mencapai pertumbuhan pada masa sebelum COVID. Tetapi sektor-sektor yang potensial pada masa COVID seperti informasi dan komunikasi, kemudian sektor kesehatan, kemudian juga sektor finansial, itu bisa tetap tumbuh dan kita bisa prediksikan ke depan dia menjadi sektor yang menjadi penggerak atau pendorong utama perekonomian Bali ke depan. Walaupun kalau kita lihat datanya, share sektor pariwisata ini masih dominan, plus sektor pertanian. Nah, next. Nah, ini new normal. Jadi kita selalu melakukan social distancing. Begitu juga kalau kita naik pesawat, ini adalah desain daripada desainer dari Italia. Mereka sudah mendesain bahwa tempat duduk itu dibatasi, kemudian sehingga kita tidak bisa kontak langsung dengan teman di sebelah kita. Kita selalu memakai masker. Ini sebenarnya memiliki implikasi bisnis yang besar. Karena bisnis-bisnis ini harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya di hotel, kamu harus memakai masker, harus dicek kesehatannya atau temperaturnya, itu akan merubah bagaimana behavior bisnis ke depan pasca COVID. Yang menarik lagi adalah bagaimana sebenarnya teman-teman atau saudara kita yang masa krisis ini terpaksa berhenti bekerja karena banyak hotel yang ditutup. Tetapi bagaimana mereka bisa kembali bekerja pada saat COVID itu sudah berakhir. Nah, bisa jadi nanti pariwisatanya tidak tumbuh seperti semula. Yang tumbuh adalah sektor informasi dan komunikasi. Tetapi kalau mereka tidak memiliki keahlian di sektor informasi dan komunikasi, tidak tahu menggunakan internet atau tidak tahu menggunakan komputer makanya mereka tidak akan bisa terserap di dalam pasar tenaga kerja dan akan menjadi pengangguran abadi. Inilah yang menjadi concerns dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk selalu memberikan training atau peningkatan skill untuk teman-teman kita yang menganggur, sehingga tetap di dalam pasar nanti ketika COVID berakhir bisa terserap. Yang berikutnya, ini yang disampaikan oleh Pak Dewa, next. Nah, yang berikutnya. Nah, ini. Jadi arus baru perekonomian Indonesia. Nah, saya search di Google apa sebenarnya arus baru perekonomian Indonesia ini. Saya sempat diskusi juga dengan Pak Dewa, dan memang yang mengeluarkan atau menyebutkan istilah arus baru perekonomian Indonesia ini adalah Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi beliau menyebutkan bahwa ada arus baru ekonomi Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip keadilan, kemudian memberikan manfaat terhadap umat, kemudian juga prinsip-prinsip yang mensejahterakan atau mengurangi ketimpangan. Yang terakhir memang ada aspek di mana sektor finansial seperti lembaga keuangan syariah bisa dianggap sebagai arus baru perekonomian Indonesia. Tetapi tantangan kita sebenarnya tidak itu saja. Kalau kita lihat gambar di sini, founding fathers kita sudah menemukan bentuk perekonomian yang tepat bagi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mempertimbangkan persatuan, kemudian yang berdemokrasi dan berkeadilan. Jadi sebenarnya konsep ini adalah konsep yang saat ini baru mulai diperkenalkan oleh lembaga-lembaga internasional. Tapi kita sudah punya sebelum lembaga-lembaga internasional itu memperkenalkan konsep ini. Jadi tantangan yang berikutnya adalah yang saya anggap sebagai arus yang mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi ke depan dan juga perekonomian Bali adalah bergesernya kekuatan ekonomi dunia dari Amerika ke China. Diprediksikan tahun 2030, ya, perekonomian China akan menjadi perekonomian terbesar mengalahkan US.
Apa implikasinya? Nah, sebelum itu kita bisa lihat di dalam pasar misalnya. Kita bisa lihat banyak produk-produk China, bahkan sampai buah, ya negara agraris pun kita lihat kita harus impor produk-produk dari China. Belum lagi sepeda motor, handphone, dan barang-barang konsumsi lainnya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita ke depan bagaimana ya perekonomian umat Hindu bisa berkompetisi di tengah derasnya arus perekonomian baru dan juga arus perekonomian global yang akan dimotori oleh perekonomian China. Yang berikutnya adalah industri 4.0. Industri 4.0 yang semuanya serba digital. Apakah kita sudah siap? Apakah bisnis-bisnis di Bali itu sudah mengadopsi teknologi yang kemudian bisa berkompetisi tidak hanya di daerah, tetapi juga di level nasional dan internasional. Kita tidak membayangkan 20 tahun yang lalu, bisnis seperti Alibaba, Google, itu menjadi bisnis-bisnis yang menguasai pasar dunia. Sekarang ini kompetisinya bukanlah kompetisi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, tetapi kompetisinya adalah antara pengusaha yang cepat dengan pengusaha yang lambat. Perusahaan yang bergerak cepat atau perusahaan yang bergerak lambat. Nah, perusahaan yang mengadopsi teknologi, mereka akan bisa bergerak cepat, memenangkan kompetisi. Itu sebabnya kalau saya lihat di Belanda itu ada satu company VND namanya berdiri 100 tahun lamanya, kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil menengah tetapi menerapkan teknologi dan bisa bergerak dan beradaptasi dengan lingkungan dengan lebih cepat. Nah, itu yang menjadi tantangan dari perekonomian umat Hindu ke depan sehingga tetap dapat berkompetisi. Lanjut. Ini lanjut saja. Nah, bagaimana antisipasi umat Hindu terhadap new normal atau arus baru ekonomi Indonesia? Lanjutnya. Nah, ini. Saya bisa ilustrasikan ini dalam 3 gambar. Yang pertama itu adalah mungkin teman-teman kalau memiliki pengalaman atau pernah berkunjung ke Belgia, di Brussels itu ada namanya patung Manneken Pis. Itu kecil sekali patungnya. Kalau kita lihat size-nya itu adalah ukuran patung kolam. Nah, saya pernah ke sana, udah jauh-jauh ke sana, tahu-taunya pas ngelihat hanya patung kecil sekali, tetapi orang ramai sekali ingin berfoto di patung itu. Ini bukan masalah bahwa patung ini kecil atau besar, tetapi kemampuan negara Belgia untuk menjual sejarah daripada patung ini di mana pada saat masa lalu dibilang bahwa anak kecil atau anak kecil laki-laki ini mengencingi Mariam dari tentara asing sehingga Belgia tidak jadi diserang oleh asing. Nah, dengan menjual sejarah itu banyak sekali orang datang ingin melihat patung ini. Begitu juga Eiffel. Ketika kita datang ke Eiffel, kita kaget, wah ini besi seperti ini. Kelihatannya indah sekali di foto. Tetapi ada histori yang mereka jual untuk pariwisata itu datang atau turis itu datang. Harusnya Bali yang memiliki misalnya seperti patung Garuda Wisnu Kencana, belum lagi tari-tariannya, kulinernya, pemandangan alamnya, bisa mengkapitalisasi culture yang kita miliki sehingga meningkatkan turis yang datang ke Bali. Kita tidak hanya menjual patung yang besar dan megah, tetapi bagaimana cerita dari patung itu dengan sekarang teknologi yang kita bisa promosikan dengan sangat mudah, ya, misalnya melalui sosial media atau website, di mana dengan kemajuan teknologi itu marketing cost mendekati sama dengan 0, sehingga kita sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mempromosikan Bali ke seluruh dunia dan bisa menarik pariwisata yang lebih banyak lagi. Lanjut. Apa kunci dari keberhasilan Bali
di dalam derasnya arus perekonomian baru Indonesia, dunia, dan juga new normal pasca COVID. Intinya adalah daya saing. Kita nggak usah ribut mengenai, wah dia muncul atau pengaruhnya makin besar. Kita harus sibuk dengan bagaimana meningkatkan daya saing. Nah, kalau kita lihat di sini, daya saing itu ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, ada tidaknya resource. Yang paling utama adalah sumber daya manusia. Tidak ada negara di dunia ini maju tanpa disupport oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan berdaya saing. Yang kedua adalah teknologi. Seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi itu bisa menyebabkan atau menurunkan proses produksi atau cost produksi menjadi lebih efisien, sehingga harganya bisa kompetitif di pasar. Nah, yang terakhir ini yang paling menarik, culture dan institution. Ya, semua negara atau daerah bisa memiliki resource seperti Bali, pariwisatanya, alamnya yang indah, kulinernya, tari-tarian banyak. Di daerah-daerah lain juga ada. Tetapi yang menjadi modal sosial bagi masyarakat Bali adalah culture dan institution, yaitu sebuah value yang kita turunkan dari nenek moyang kita yang ternyata mengandung aspek-aspek bisnis yang saat ini mulai atau sudah diperkenalkan oleh lembaga-lembaga internasional, misalnya masalah keterbukaan atau demokrasi, accountability, kita sudah punya sejak dulu. Kalau kita di Banjar itu sering melakukan rapat, kemudian hasil rapat itu dikirim ke setiap rumah tangga. Itu adalah konsep transparansi atau governance yang kita wariskan dari leluhur kita. Itu yang harus kita jaga untuk diadopsi di dalam sebuah bisnis atau investasi, sehingga nantinya kita bisa berdaya saing. Lanjut. Nah, ini konsep Trihita Karana menurut saya adalah konsep yang sudah mendunia, yaitu menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dan Tuhan, di mana kita harus tetap memegang budaya dan tradisi kita. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam. Nah, kalau saya memberikan contoh studi kasus, misalnya hotel di Nusa Dua. Nah, kalau hotel di Nusa Dua ini benar-benar menerapkan konsep Trihita Karana, maka bisnis atau investasi di Bali ini akan memberikan manfaat yang meluas pada seluruh masyarakat Bali. Contohnya saja aspek human and human, hubungan manusia dengan manusia. Jadi bisnis atau investasi itu tidak melulu ya berpikir untuk mencapai atau mendapatkan profit, tetapi juga berpikir bagaimana bisnis itu memberikan manfaat kepada masyarakat Bali sendiri. Yang berikutnya adalah ini konsep yang baru dan lagi sering digunakan oleh lembaga internasional adalah hubungan manusia dengan alam atau sering disebut sebagai sustainable development. Jadi dalam investasi atau kegiatan bisnis, kita tidak hanya berpikir mendapatkan uang, mendapatkan pajak, kemudian penduduknya menghasilkan income. Tetapi kita berpikir bagaimana bisnis atau manfaat ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Bali pada generasi sekarang, tetapi juga dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Sehingga bagaimana investasi itu menjaga sustainability, kelestarian lingkungan itu menjadi aspek yang penting untuk dipertahankan ke depan. Sehingga Trihita Karana ini menjadi modal sosial yang sudah juga kita tahu United Nations dengan Sustainable Development Goals-nya sebenarnya ada aspek dari Trihita Karana di dalam SDG yang diperkenalkan oleh United Nations. Lanjut. Nah, ini adalah data-data perekonomian Bali seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pasca COVID, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta jasa pendidikan dan kesehatan merupakan sektor potensial yang tumbuh tinggi. Walaupun memang kalau kita lihat kontribusinya terhadap kue perekonomian Bali masih didominasi oleh sektor pariwisata
dan sektor pertanian. Nah, ini yang perlu kita tekankan, pariwisata dan pertanian. Karena pertanian ini kita lihat, kalau saya pulang kampung ke Tabanan itu, sawah-sawah sekarang sudah banyak beralih menjadi perumahan. Jadi terpaksa hotel-hotel di Bali untuk memenuhi permintaan tamunya, kalau tidak bisa dipenuhi di dalam domestik, harus mengimpor dari daerah lain. Nah, itu kita harus pikirkan ke depan bersama-sama, baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait, termasuk kita sebagai umat Hindu Bali. Lanjut. Ini adalah slide saya yang terakhir. Saya membuat desain sektor pariwisata dan pertanian tetap menjadi sektor utama, tetapi kalau kita lihat share-nya atau kontribusinya terhadap perekonomian Bali terus mengalami penurunan, tetapi ini adalah sektor yang masih unggul. Untuk dapat berkompetisi, sektor pariwisata dan pertanian ini, harus didukung oleh sektor-sektor lainnya, yaitu informasi dan komunikasi, bagaimana pariwisata dan pertanian ini menggunakan teknologi sehingga bersaing, kemudian jasa keuangan yang kompetitif. Kita punya LPD yang sifatnya masih tradisional, bagaimana kita membuat LPD yang berbasiskan awik-awik adat, itu kita bisa optimalkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kemudian penggunaan teknologi, sehingga kita bisa bersaing, LPD itu bisa bersaing tidak hanya jago kandang, tapi bisa bersaing nanti di level nasional maupun internasional. Yang berikutnya adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Memang sektor pendidikan dan kesehatan inilah yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depan. Nah, dengan ini, sektor pariwisata dan pertanian kemudian didasari oleh prinsip atau value yang kita turunkan dari nenek moyang kita, yang sudah menjadi modal sosial bagi masyarakat Bali, salah satunya Trita Karana. Kita bisa harapkan muncul bisnis-bisnis baru di Bali yang bisa kompetitif, yang memakai atau menggunakan konsep atau value lokal, tetapi bisa berkompetisi di dunia internasional. Sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana Bali bisa mengantisipasi COVID dan pasca COVID, dan juga derasnya arus baru perekonomian dunia dan juga arus baru perekonomian Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, matur suksema. Silakan Pak Dewa. Tinggi Pak Kadek Dian, suksma atas paparannya yang cukup menarik, singkat dan padat, dan insight yang cukup luas dari lokal sampai ke global economic, dan mungkin fokus utama kita memberikan penekanan kepada perhatian kita terhadap pembangunan ekonomi di Bali. Terima kasih Pak Kadek. Memang betul bahwa tidak ada yang akan tahu kapan bencana kemanusiaan ini akan berakhir begitu. Tapi kalau kita lihat dari pengamat-pengamat dunia mengenai persoalan ini, bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah merupakan deep depression katanya, tahun 1930 kira-kira kan begitu. Jadi ini memang fenomena yang luar biasa, hampir seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama, ekonomi terjun bebas, betul-betul. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Kadek. Mudah-mudahan nanti elaborasi banyak dari Semeton Sami yang hadir di sini, bisa sharing nanti, kita elaborasi lebih dalam. Saya ingin share sedikit bahwa kalau kita lihat di dalam, saya ini lagi gaptek juga nih Pak Kadek, lagi belajar. Iya Pak, sama-sama belajar. Baru di era digital ini kita
Saya mau share sebenarnya Untuk ada. mempersiapkan new normal, Pak Dewa. Ya? Mempersiapkan new normal. Iya, iya. Kita akan beradaptasi terus ini. Kalian, saya ingin menyampaikan, tadi Pak Komang menyampaikan, ada arus baru dalam perekonomian kita gitu. Jadi saya sebenarnya ada bahan yang perlu saya share, bahwa pergeseran agama dan ekonomi akan berdampak pada planet kita dalam beberapa dekade ke depan. Jadi ini saya ambil dari tulisan yang diberi judul Changing Religion, Changing Economies. Nah ini masih relevan dengan arus baru yang berkembang di dalam negeri. Ketika keragaman agama dan keragaman agama dan populasi agama tumbuh, maka akan tercipta peluang dan tantangan di bidang ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Jadi saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa bagaimana tren religion dan ekonomik ini ke depan gitu. Kalau kita lihat trennya tahun 1970, tahun 1970, 2010 dan 2050, bagaimana perkembangan religi ini gitu. Jadi ini sebenarnya kita lihat bahwa Indonesia akan menjadi pemain penting ke depan, khususnya karena kita majority Muslim. Ini menjadi cukup suatu hal yang membanggakan juga bagi kita di Indonesia. Indonesia menjadi pemain penting dan di dalam tahun 2050. Baik, Bapak.